Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode Simple Additive Weighting atau SAW. Pengertian metode Simple Additive Weighting atau SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi Multiple Attribute Decision Making atau MADM. MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dan kriteria tertentu. Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating atau yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Langkah penyelesaian Simple Additive Weighting ada 4, yaitu pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C. Kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang tiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi, yaitu huruf R. Yang keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Terdapat formula normalisasi. Formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah untuk Rij, jika nilai maks yang dicari, maka J adalah atribut keuntungan atau benefit. Jika min, J adalah atribut biaya atau cost, di mana Rij yaitu rating kinerja ternormalisasi, max Ij yaitu nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, min Ij itu nilai minimum dari setiap baris dan kolom, Xij yaitu baris dan kolom dari matriks. Dengan Rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut Cj. Nilai preferensi. Nilai preferensi untuk setiap alternatif diberikan sebagai Fi sama dengan sigma W dan R, di mana Vi adalah nilai akhir dari alternatif, Wj yaitu bobot yang telah ditentukan, dan Rij yaitu normalisasi matriks. Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Berikut adalah contoh kasus. Contoh 1, suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawannya
untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu C1 adalah tes pengetahuan atau wawasan sistem informasi, C2 praktik instalasi jaringan, C3 tes kepribadian, dan yang C4 tes pengetahuan agama. Pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 35%, C2 25%, C3 25%, dan C4 15%. Ada 6 orang karyawan yang menjadi kandidat atau alternatif untuk dipromosikan sebagai kepala unit, yaitu alternatif 1 Indra, yang kedua Roni, 3 Putri, 4 Dani, 5 Ratna, dan yang keenam Mira. Berikut adalah tabel nilai alternatif di setiap kriteria. Di bagian alternatif terdapat nama-nama yang sudah ditentukan dan kriteria dari C1 sampai C4. Untuk normalisasinya dapat dihitung dari R11 mencari nilai max dari nilai tabel-tabel yang sudah dimasukkan. Dan seterusnya untuk mencari nilai akhir dari normalisasi. Dari normalisasi di atas dapat dihasilkan normalisasinya, yaitu R dalam matriks berskala. Untuk proses perankingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan, W sama dengan 0,35, 0,25, 0,25, dan 0,15. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. V1 0,796, dan yang kedua V2 0,770, V3 0,900, V4 0,909, V5 0,939, dan V6 0,784. Nilai terbesar ada pada V5, sehingga alternatif A5 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Ratna akan terpilih sebagai kepala unit sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.